Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan integrasi strategis kebijakan K3, MSDM dan ISO 45001/2018. Langsung saja, di sini ada pendahuluan. Lalu ada masalah K3 nasional, yaitu ada tingginya angka kecelakaan kerja, kesenjangan regulasi versus praktik atau implementation gap. Lalu ada ketiga masih dianggap sebagai biaya atau consequencer. Terus target zero accident belum tercapai. Di sini ada landasan hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga itu PP Nomor 50 Tahun 2012. Yang keempat itu ada standar ILO. Dan yang terakhir itu ada ISO 45001/2018. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama itu ada implementasi kebijakan Edwards 3, yaitu ada komunikasi, sumber daya, disposisi, terus struktur birokrasi. Dan yang kedua itu ada sistem manajemen K3 atau SMK 3, yaitu ada PDCA, Plan, DO, Cek, ACT. Terus ada safety kulturnya, yaitu ada reporting kultur, ada just kultur, ada learning kultur, dan yang terakhir ada flexible kultur. Dan yang ketiga itu ada ISO 45001/2018, yaitu ada leadership, ada worker participation, ada HIR, ADC, yaitu terus ada risk management, yaitu ada continuous improvement. Selanjutnya ada analisis tematis 4 klaster utama, yaitu yang pertama itu ada komitmen manajemen puncak, yaitu ada alokasi anggaran K3 yang memadai, penyediaan APBD dan fasilitas keselamatan, ada saluran komunikasi asertif dan keberadilan, ada pelatihan K3 berkelanjutan, ada pelegasian wewenang ahli K3, terus ada fokus akhir atau zero accident. Yang kedua itu ada klaster transformasi MSDM, yaitu ada rekrutmen berbasis aspek keselamatan, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi, ada integrasi K3 dalam KPI karyawan, ada reward untuk perilaku selamat, terus ada punishment untuk pelanggaran K3, dan yang terakhir itu ada budaya keselamatan internalisasi. Dan yang ketiga itu klaster aplikasi ISO 45001/2018 atau gap analysis, yaitu contoh studi PTCA, PTCAS. Terus ada tingkat keputusan 88%, gapnya itu 12%. Terus ada gap dominan pada klausul 5 leadership dan worker participation, dan ada klausul 8 operasional dan emergency. Lalu ada respon atau pihak eksternal atau kontraktor, dan yang terakhir ada ISO sebagai instrumen tata kelola dan akuntabilitas. Terus ada klaster 4, yaitu kepatuhan regulasi sektor risiko tinggi, yaitu kepatuhan formal 86,27%, gapnya 13,73%. Terus ada masalah kritis, jalur evakuasi atau safety net, sistem kebakaran, near miss reporting. Lalu ada fenomena atau paper compliance, dan yang terakhir perlu reformasi, inspeksi dan pengawasan. Selanjutnya ada sintesis dan temuan krusial. Di sini ada model integrasi sistem K3, yaitu ada komitmen manajemen puncak, lalu ada manajemen sumber daya manusia, lalu ada budaya keselamatan kerja, lalu ada ISO 45000/2018, lalu ada resiliensi organisasi, dan zero accident. Lalu ada temuan krusial, yaitu ada patologi paper compliance, kepatuhan di atas kertas tinggi tetapi praktik lapangan tidak aman, yaitu penyebabnya itu ada pengawasan formalistik, ego sektoral birokrasi,
regulasi tumpang tindih, lemahnya sanksi. Dampaknya itu bisa berisiko kecelakaan tinggi, kerugian finansial dan reputasi, hilangnya nyawa pekerja. Kesimpulannya, efektivitas K3 ditentukan oleh integrasi komitmen manajemen MSDM dan ISO 45601 2018. Nah, patologi paper complaint-nya menjadi hambatan serius pada sektor berisiko hingga berisiko tinggi, terutama konstruksi. Lalu kelemahannya itu tata kelola K3 di level makro berakar dari ego sektoral, birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan penegakan hukum yang tidak relevan dengan era digitalnya.